Rifana dan Enza. Nama saya Ridho, sebelumnya Fikri, Rifana, terus Enza. Satu lagi belum siapa? Lagi. Ya. Nama saya Ferdi, sebelum saya Ridho, Fikri, Ini siapa? Kairi, Terus? Revana, dan Wenda. Nama saya Renal, sebelum saya Ferdi, Ridho, Fikri, Kairi, Rifana, sama Enza. Nama saya Fahil, sebelum saya Renal, Ferdi, Ridho, Fikri, Kairi, Rifana, dan Wenda. Gampang gak sih kalian ingatnya atau susah? Gampang. Ya. Oke, coba ibu tanya. Kamu deh, ini siapa namanya? Kairi. Kalau kamu siapa tadi Ferdi? Iya. Ini nama siapa? Rivana. Oke, gampang lah ya. Udah pada kenal kan nih jadinya sekarang. Ya. Jadi, ibu akan menjelaskan kegiatan hari ini, kali ini. Yang pertama tuh kita akan masuk ke tahap tadi yang pertama tahap pembentukan, kan seperti berdoa, terus yang kedua tuh nanti ada tahap peralihan, terus terakhir juga ada tahap kegiatan. Nantinya kalian akan bermain peran. Nah, nanti masing-masing kalian ini akan mendapatkan peran dan ibu akan menjelaskan bagaimana alur ceritanya dan mencoba menjalani peran tersebut ya. Oke. Terus kalian udah siap untuk melakukan drama tersebut? Siap. Tapi sebelumnya ibu mau nanya nih, kalian pernah dengar gak sih kata bullying? Biasanya kebayangnya tuh apa sih kalau bullying? Ngejekin orang. Orang tua, terus apa? Mukul, betul. Terus apa? Konten fisik. Ya. Padahal ada bentuk lainnya tahu secara lain yang sering gak lihat tapi dampaknya pelan-pelan terasa. Ada yang tahu tuh? Seperti itu. Misalnya kayak seseorang datang tapi tidak diajak duduk, terus seseorang bicara tapi tidak ditanggapi, atau seseorang mulai jarang diajak tanpa pernah tahu alasannya. Nah, hal-hal seperti itu tuh sering dianggap sepele, bahkan sering disebut cuma bercanda atau janji yang tahu selesainya. Padahal buat orang yang ngalamin itu tuh merasa berat bukan karena satu kejadian, tapi karena terjadi terus-terusan. Nah, hari ini kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kita juga tidak sedang menyebut siapa pelaku dan siapa korban. Yang ingin kita lakukan hari ini adalah
dua peran. Ayo. Ini kamu ya. Siapa? Fikri ya? Iya. Siapa yang mau jadi Arga? Oke, Arga. Terus siapa yang mau jadi Bima? Ya. Terus yang jadi Rizal sama Dion? Saya Bu. Ya. Terus yang jadi Fikri? Ayo Bu. Terus yang jadi Yoga? Ayo Bu. Terus ada jadi guru BK nih. Saya Bu. Oke, sana ya. Dan akhirnya ada Pak Hendra jadi wali kelas. Ayo Bu. Ya. Kalau misalkan sudah siap, mari kita melakukan drama tersebut. Ya, Bu. Di suatu pagi, kelas Raman, ada Bima, Rizal, Dion, dan Fikri duduk bareng. Lalu masuklah Arga dan duduk di belakang. Sumpah ya, tiap pelajaran tuh rasanya mutar di orang yang sama. Arga, Iya, siapa lagi? guru angkat tangan aja langsung nengok ke dia. Dia emang siap terus sih. Iya, tapi lama-lama capek juga jadi yang nggak pernah dilihat. Oke, Pak Hendra masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung aja ya. Sini saya ada pertanyaan. Mengapa kemampuan memahami perasaan orang lain dan mengendalikan emosi penting dalam kecerdasan sosial? Ini ada yang mau jawab ini? Saya dulu ya. Kamu Arga? Membantu seseorang berinteraksi dengan baik, menghindari konflik, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Terus, terima kasih Arga. Pelajaran berikutnya berlangsung. Pak Guru membagikan tugas kelompok. Ya anak-anak, selanjutnya tugasnya membuat kelompok. Ini kalian buat kelompok bebas ya. Serah kalian ini. Gua sama Rizal, Dion, Fikri. Gua kemana? Kelompok gua udah penuh. Gabung sama gua aja, enggak? Makasih. Lo yakin? Kenapa enggak? Dia masih kelihatan santai ya. Harusnya dia merasa beda. Kenapa kita pengen merasa gitu? Karena selama dia nyaman, kita terus ngerasa kalah. Lo ngerasa dijauhin enggak? Iya, tapi gua bingung salah gua di mana. Lo nggak salah. Tapi rasanya kayak gue yang harus ngalah terus. Orang pintar mah enak, gak butuh teman. Kalau lo punya masalah sama gue, bilang langsung. Santai aja gak, jadi bawa perasaan. Kalau ini santai, kenapa tiap hari gue sendirian? Tadi lo keterlaluan gak sih ngomong gitu di kelas? Dia yang baper sendiri. Tapi kelihatan banget dia kepikiran. Udah jangan dibahas, balik ke tempat masing-masing. Balik. Ya, lo nggak apa-apa. Capek yuk. Bukan capek fisik kan? Gue ngerasa tiap hari harus tahan sesuatu tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Lo nggak harus nahan sendirian. Saya lihat kamu berubah. Baik kamu tetap bagus. Tapi kamu kadang nggak nyaman gitu. Saya Kenapa kamu? baik-baik aja pak. Kalau memang begitu, kamu nggak keberatan kan? Kalau saya minta Bu Maya ngobrol sebentar sama kamu? Tadi Pak Hendra cuma bilang kalau kamu tuh kelihatan seperti yang tertekan. Kamu nggak harus cerita kalau emang belum siap. Saya sebenarnya nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari yang paling sering kamu rasakan aja di sekolah. Saya merasa sendirian, padahal saya ada di tengah banyak orang. Apa yang bikin kamu merasa begitu? Saya dijauhi, gak terang-terangan, tapi terasa kalau saya mendekat selalu ada alasan. Dan itu terjadi cukup lama. Iya, awalnya saya pikir cuma perasaan saya, tapi lama-lama saya pulang sekolah, rasanya berat. Kamu itu perasaan yang bisa dibilang tuh nggak lebay, Arga. Pengucilan itu nyata dan dampaknya sangat serius. Saya sampai mikir, mungkin saya memang salah karena terlalu menonjol.
Punya kemampuan itu bukan suatu kesalahan, tapi lingkungan yang gak siap menerimanya itu bisa jadi masalah. Saya cuma pengen sekolah tanpa merasa bersalah dari diri sendiri. Baik, kita akan bereskan ini bersama ya, tapi kamu jangan merasa sendirian lagi. Pak, tadi saya udah bicara sama Arga. Nah, ini tuh bukan masalah yang satu doang, tapi ini tuh kayak seperti pola. Gimana tuh Pak? Berarti enggak perlu dibuka di kelas. Iya, dengan cara yang aman buat semuanya gitu Pak. Ya betul kalau begitu. Oke. Baik. Oke, kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini itu bukan soal siapa yang paling salah, tapi siapa yang mau bertanggung jawab. Gue selama ini mikir kalau nggak berpol atau ngomong kasar berarti aman, ternyata gue salah. Gue ikut-ikutan karena nggak mau sendirian. Gue sering nyindir, ngira itu bercanda. Sekarang gue tahu itu bukan bercanda buat semua orang. Gua tahu ini salah dari awal, tapi gua diam. Gue nggak janji jadi orang lain. Tapi gue minta maaf karena bikin lo merasa kecil di kelas sendiri. Gua dengar permintaan maaf lo, gua nggak bisa langsung biasa aja, tapi gua hargai kejujuran lo. Nah, dan itu adalah jawaban yang paling sehat. Perubahan itu kelihatan dari sikap seorang setelah ini, bukan dari kata hari ini. Oke baik, nah dramanya udah selesai ya. Aduh. Teman-teman yang tadi dapat berperan sebagai tokoh bagus drama, sekarang silakan lepaskan peran tersebut, terus tarik nafas sebentar dan kembali menjadi diri kalian masing-masing, bukan lagi sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Nah, dari drama psikodrama yang sudah kalian mainkan dan saksikan bersama, ini menegaskan bahwa kemandirian dan kemanusiaan sosial ini sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari
dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, saya ingin menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Melalui drama dan diskusi tentang bullying dan pembelajaran sosial tadi, untuk berharap kalian bisa mulai peka terhadap sikap dan perilaku dalam pergaulan sehari-hari, terutama hal-hal kecil yang mungkin tanpa disadari bisa melukai perasaan teman. Setelah kegiatan ini, ibu berharap kalian bisa lebih berhati-hati dalam bercanda, lebih berani mengajak teman yang terlihat tersisih dan tidak ikut-ikutan ketika melihat perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain. Nah, jika suatu saat kalian berada di posisi seperti tokoh drama tadi, bagaimana sebagai baik jika suatu saat kalian berada di posisi seperti tokoh dalam drama tadi, baik sebagai yang mengalami maupun yang melihat dan merasa bingung harus bersikap seperti apa, kalian boleh datang dan berdiskusi dengan ibu secara pribadi atau melalui kegiatan bimbingan kelompok seperti ini. Oke, ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian dan semua karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini dengan aktif dan saling menghargai. Ibu juga mengapresiasikan keberanian kalian dalam menyampaikan pendapat dan perasaan serta kesediaan kalian untuk mendengarkan satu sama lain selama kegiatan berlangsung. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita tutup kegiatan dengan berdoa agar apa yang telah kita pelajari tentang empati, saling menghargai, dan menghentikan bullying dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Mungkin ibu akan meminta satu orang buat bimbing berdoa. Siapa yang mau? Ibu atau ibu sendiri? Cepat tadi. Oke, baik ya. Jadi teman-teman sudah mengakui kayak masing-masing kebutuhan mulai. Dan baik. Sebagai penutup, ibu mengingatkan kembali bahwa setiap orang berhak merasa diterima dan dihargai di lingkungan pertemanannya. Semoga setelah kegiatan ini kalian bisa menjadi pribadi yang lebih peduli dan bersikap baik dan tidak membiarkan bullying terjadi di diri sendiri. Oke, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.